Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan pertemuan ini membawa ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, saya akan share malam ini atau hari ini tentang bagaimana saya membangun bisnis melalui digital marketing. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ari Hermawan. Ya, saya lulusan Gunadarma. Kemudian menjadi karyawan swasta 14 tahun di AHMC, ya, Astra Heavy Equipment Mining Construction Energy, di salah satu anak perusahaannya Astra Group di bidang alat berat, yaitu United Tractors Group. Kemudian saya mendirikan perusahaan sejak November dan mulai bisnis online sejak tahun 2016. Ya, sejak 2016 mulai optimasi digital marketing melalui Facebook Ads, Marketplace dan lain-lain. Baik, ini bisa dilihat ya, toko online yang sudah saya bangun. Ya, ada bukalpengusaha.com, bisa juga online.com, lapangklarisku.online, mawarsuperlaundry.online, dan beberapa toko di marketplace. Baik, saya akan cerita bagaimana caranya sahabat sekalian bisa juga membangun bisnis online. Ya, yang pertama saya akan share kepada teman-teman bagaimana saya membangun bisnis online. Ya, itu ada 5 sistem, ya, 5 cara. 5 sistem membangun bisnis digital atau digital, ya, optimasinya dengan digital marketing. Pertama yang sahabat harus lakukan adalah menganalisa market. Ya, ini yang saya lakukan, ya. Bagaimana menganalisa market? Itu bisa melakukan dengan cara di online, ya. Itu dengan pertama bisa dipakai dengan Google Keyword Planner. Yang kedua, sahabat juga bisa pakai Google Trend. Ya, kemudian apalagi sahabat juga bisa pakai Facebook Audience Insight. Nah, ini ya. Kita lihat bagaimana menganalisa market. Misalnya kita mau menjual produk-produk yang ada di Hope Immunity misalnya. Ya, saya menyarankan untuk ke Google Trends, ya. Di Google Trends saya langsung buka. Terus kemudian ada Keyword Planner, ya, Google Keyword Planner, ya, di sini. Oke, nah, kita bisa mulai dengan kata kunci, misalnya ada nggak probiotik, misalnya probiotik. Oke, kita klik ya. Oke, sini kita lihat ya. Oh, ternyata ini ada ya, dari 1 sampai 10.000 orang. Nah, ini ada kita kuncinya. Oke, udah. Nah, kemudian di Google Trend, ya, kita lihat di Google Trend kata kuncinya probiotik, ya. Probiotik kita lihat nanti sebentar. Nah, ini ya, sehari terakhir misalnya kita lihat, misalnya hari ini, ya, kita bisa lihat nih, ini di terakhir jam 20 belum ada. Nah, di jam 20.12
ada 15 orang yang nyari probiotik di Google ya. Artinya ada audiens, ada orang yang mencari produk kita. Dan ada beberapa orang lagi jam 8 ada 23. Tadi puncaknya jam berapa nih? Nah ini ya jam 1 kurang ya, jam 12.52 itu ada 100 orang yang mengetik kata probiotik ya. Ini dengan Google Trend ya, tadi Google Keyword Planner, sekarang Google Trend. Nah kemudian bagaimana kalau di Facebook Audience Insight ya, kita cari di sini Indonesia, saya cek umurnya 25 ke atas semua, terus kemudian minatnya probiotik dan herbal ya. Di sini ternyata ada ya. Nih ciri-cirinya 54% perempuan ya, 46% laki-laki, usianya dari 25 sampai 34, sebanyak 48%. Kemudian yang 30% selanjutnya adalah 35 sampai 44 tahun ya. Ini kemudian yang menikah angkanya tinggi. Kemudian apalagi perguruan tinggi, angkanya tinggi, SMA 36% dan pasca sarjana ya. Ini juga bisa dilihat perbandingannya ya. Ini dari Google Facebook Audience Insight ya. Kemudian kita lihat lokasinya ya, kita lihat lokasinya ada di mana nih. Nah ini ya, yang paling tinggi ada di Batam yang mencari kalimat atau keyword di Facebook sebagai herbal dan probiotik. Yang kedua ada di sini nih, Denpasar, Manado, dan lain-lain ya. Ini bisa kita riset. Ini langkah yang pertama adalah meriset pasar ya. Yang kedua langkahnya adalah menyiapkan produknya, produk ya. Bisa produk apa aja, bisa produk digital juga bisa produk fisik ya, produk fisik. Ini juga saya menjual produk digital dan produk fisik ya. Kita siapkan produknya apa aja. Nah, setelah menyiapkan produk kita bisa kemudian adalah menyiapkan landing page ya, membuat landing page atau website. Nah ini ya. Nah website bisa apa aja yang dipakai di website. Pertama bikin sales page, kedua membuat order page ya, ketiga membuat konfirmasi page. Nah ini yang kita butuhkan untuk membuat landing page ya. Kalau sahabat sudah punya landing page, maka bisa menyiapkan landing page-nya di iklankan baik di Google maupun di Facebook ya nanti. Nah ini setelah jadi kita punya landing page, kita punya website, maka langkah yang selanjutnya adalah promosi ya, atau iklan. Iklan ini pakai apa? Iklan ini bisa pakai FB Ads ya, atau IG Ads, FB Ads ya. Kemudian IG Ads, kemudian Google Ads. Nah ini kita lakukan promo ya. Salah satu contohnya yang saya contohin bagaimana beriklan di Facebook Ads ya. Salah satu contohnya Facebook Ads ya. Kita perlu yang kita perlu ketahui dalam membuat beriklan di Facebook Ads, maka kita atau digital marketing, maka kita harus memahami bahwa di situ ada yang namanya audience atau market ya. Market kita itu ada yang cold market ya, cold market, warm market, dan hot market. Nah ini ya contohnya ya. Sini
kita harus melakukan funneling, yaitu cold market, ya, kemudian warm market, dan hot market, ya, dan hot market, ya, di sini ya. Oke, nah ini kita harus memahami bahwa dalam digital marketing itu ada yang namanya market yang seperti ini, cold market, warm market, dan hot market. Ya, kita lihat contohnya di Facebook, ya. Ya, di Facebook, di bagian sini kesadaran merah, ini sebelah kiri ini merupakan orang-orang yang cold market, artinya mereka belum mengenal produk kita, mereka belum ada interest dengan produk kita, mereka belum ada keinginan untuk produk kita. Pertama, iklan yang kita lakukan di Facebook bisa kita lakukan ini, ya. Ini namanya mengenalkan masyarakat atau di Facebook bagaimana tentang iklan kita, tentang produk kita, ya. Pertama ini adalah cold market. Lalu kemudian di tengah ini adalah warm market, orang yang sudah tahu produk kita, yang sudah punya interest dengan produk kita, orang yang sudah keinginan dan atau mereka juga ada interest, ada minat di produk-produk yang kita jual. Maka di sini di warm market. Nah, bedanya dengan yang di sebelah kanan adalah hot market. Mereka yang sudah memang biasa beli, yang sudah begitu ya, algoritma Facebook menilai bahwa orang-orang inilah yang akan pasti beli dengan karakter produk-produk yang menjadi target tertentu dari orang-orang yang beriklan, gitu. Ini ya salah satu gambaran bagaimana beriklan di Facebook Ads, ya. Oke, kemudian yang kelima, langkah yang kelima adalah closing, ya. Closing, ya, tadi sudah membuat landing page, closingnya kemana? Ke WA, bisa juga ke akhirnya ke WA atau ke account, ya, di website. Nah, kalau website kita ada add cart, maka bisa langsung transaksi seperti misalnya transaksi di hopeimmunity.com atau di online, ya. Nah, ini langsung transaksi dan konfirmasi semuanya di sistem, langsung larinya ke email konfirmasi dan langsung semua by sistem. Ada juga melalui by WA, landing page yang ada senang, sebagian penjual senang dengan larinya ke WA, ke kontak kita sehingga bisa closing, ya. Dengan teknik-teknik closing sudah mungkin bisa dipelajari di berbagai macam, ya. Kita mempelajari teknik closing, ya. Oke, itu aja sahabat, ya, yang bisa saya sampaikan. Bagaimana 5 sistem membangun bisnis digital atau digital marketing. Yang pertama, analisa market melalui Google Planner, Google Keyword Planner, Google Trend atau Facebook Audience Insight. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan produk, baik produk digital maupun produk fisik. Yang ketiga adalah membuat landing page atau website, yang itu tujuannya adalah mengenalkan produk kita ke masyarakat luas, ya, melalui internet. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, keempat adalah promosi atau beriklan di FB, di IG, di Google Ads dengan memperhatikan funnel dengan memperhatikan funneling, ya, menggiring orang untuk membeli produk kita, ya, dibangun kolamnya nantinya. Kemudian yang keempat adalah promosi, kelima adalah bagaimana teknik closing. Closing bisa di WA, bisa Telegram, ya, dan lain-lain, ya, bisa, ya, dan website, ya, website bisa. Nah, ya, ini harus kita pelajarin, ya. Mas, beneran nggak sih worth it sistem ini? Iya Mas, worth it. Saya sudah melakukannya, ya. Kita lihat Shopee saya, ya. Alhamdulillah tadi saya narik, ya, di tanggal 24 Juni, ya, saya narik
sebesar 3.270.000. Setelah narik masuk lagi. Ya, ini salah satu bisnis saya. Ya, alhamdulillah. Tuh ya, bisa dilihat ya teman-teman ya, sahabat sekalian ya, terus masuk ya. Nah, di halaman selanjutnya juga ada ya, setiap hari alhamdulillah ya, bisa menarik ya, kemudian bisa dapat income ya, alhamdulillah. Ini menarik 5.300.000 dan lain sebagainya. Ini di Shopee saya. Kemudian di mana lagi biar teman-teman yakin, nah ini alhamdulillah ini saya menjual produk digital sekitar 7 hari iklan saya mendapatkan omset sebesar 14 juta rupiah. Kemudian di sini ya, di toko online saya yang lainnya ya, saya bisa mendapatkan income dari internet. Alhamdulillah, ketika sistem itu berjalan, maka sahabat sekalian insya Allah bisa mendapatkan penghasilan dari internet. Itu aja yang mau ini saya share, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.